Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Arja dengan NIM 250901. Dan dengan saya Muhammad Rizky dengan NIM 2509025. Dan saya Muhammad Ikram Sana Maulani dengan NIM 2509007. Saya Muhammad Lutfi dengan NIM 2509026. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar yaitu tentang siswa eligible. Sekarang langsung saja kami mempresentasikan yang pertama adalah kode flowchart-nya. Oke, saya Muhammad Rizky. Saya akan menjelaskan tentang flowchart dengan tugas besar yaitu eligible dengan tema eligible. Nah, di sini seperti biasa indikasinya itu pertama-tama adalah mulai. Lalu kita input jumlah nama, NIS, dan nilai rata-rata semester 1 sampai 5. Input jumlah siswa, habis itu langsung ada pengulangan yaitu I sama dengan 1 itu jumlah siswa. Input nama, input NIS, input rata-rata semester 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, nilai rata-rata 1 sampai 5 itu akan dibagi 5. Jika sudah, pilih iya atau tidak. Ini dikasih untuk I plus atau mau masukkan lagi. Nah, I adalah sama dengan 1. Di sini ada decision I lebih kecil atau sama dengan jumlah siswa. Jika iya, dia akan masih J sama dengan 1. Kalau jika tidak, akan langsung selesai. Nah, di sini ada decision lagi, J lebih kecil atau sama dengan jumlah siswa. Jika tidak, I akan langsung mendikasi 1 plus 1. I 1 plus 1. Nah, dia akan ke atas lagi lalu masukkan jumlah siswa lagi. Jika tidak, dia akan selesai. Nah, jikalau iya, dia akan langsung mengurangi jumlah I min 1. I min I maksudnya. Nah, di sini ada decision lagi. Apakah rata-rata nilai J lebih besar rata-rata J plus 1? Jika iya, tukar rata-rata J dan rata-rata J plus 1. Nah, habis itu kalau iya, output nilai rata akan ditampilkan semester 1 sampai 5. Nah, di bagian sini kalau apakah nilai rata-rata J lebih besar rata-rata J plus 1? Tidak. Nah, bakalan dia akan mengulangi lagi apakah J itu sama dengan J plus 1. Nah, di sini akan muter lagi melalui proses sorting jumlah siswa I1 dan jumlah siswa J plus 1. Nah, sini kita melalui tema eligible, kita mengetahui tentang proses eligible. Setelah kita mengangkat tema eligible, sistemnya bagaimana. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rizky, tentang proses flowchart eligible, dan di dalamnya saya akan melanjutkan dengan teman saya, yang akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu teman-teman saya di kelompok 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan sebuah program dengan judul menentukan siswa eligible, yaitu pseudocode-nya. Di sini ada deklarasi struct. Pertama, kita mendefinisikan sebuah struktur bernama data siswa ini yang berfungsi untuk menyimpan data lengkap setiap siswa. Di sini ada NIS bertipe data integer, nama bertipe string, dan nilai semester 1 sampai dengan semester 5 bertipe float, dan nilai rata-rata juga bertipe float. Selanjutnya, di sini ada prosedur selection sort. Selanjutnya terdapat prosedur bernama selection sort yang digunakan untuk mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Alurnya di sini ada loop dari indeks pertama sampai indeks kedua. Lalu di sini set variabel max index sama dengan i. Loop kedua mencari nilai terbesar dari posisi i sampai akhir array. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka max index akan diperbarui. Setelah selesai mencari, dilakukan di sini ada
Bentar. Di sini ada tukar posisi. Setelah mencari dilakukan tukar posisi antara array E dan array max index. Proses ini dilakukan sampai seluruh elemen terurut. Nah, di sini selanjutnya ada program utama. Program utama ini dimulai dengan input jumlah siswa. User diminta buat memasukkan beberapa banyak data siswa yang ingin diolah. Selanjutnya ada deklarasi array. Program masuk ke proses pembuatan array dari struct data siswa sebanyak jumlah siswa. Selanjutnya ada input data siswa. Sini ada perulangan. Untuk setiap siswa, program menampilkan teks siswa I dengan inputan masukkan NIS, nama siswa, masukkan nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Lalu dihitung rata-ratanya. Nah, selanjutnya nyalin nilai rata-rata ke dalam array yang baru. Setelah semua data diisi, program membuat array baru bernama array of rata. Nah, isi array ini hanyalah nilai rata-rata dari setiap siswa. Tujuannya agar kita bisa melakukan sorting tanpa mengubah data siswa yang asli. Selanjutnya, melakukan sorting descending. Kita memanggil selection sort. Yang sini ada array of rata dan jumlah siswa. Setelah dipanggil, data yang sudah dipanggil ini sudah terurut dari nilai terbesar hingga yang terkecil. Lalu menampilkan hasil sorting. Tampilkan sorted array yang descending yang sudah terurut ini. Lalu tampilkan array of ratanya. Dan selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan bagian kode dari tugas besar siswa eligible. Nah, di sini kita yang pertama itu masukkan dulu include IOStream supaya kita bisa menggunakan fitur input dan output. Lalu kita juga menambahkan using namespace std supaya kita tidak usah mengetikkan std di setiap komennya. Nah, selanjutnya kita di sini membuat struct bernama data siswa. Nah, isinya sendiri itu ada variabel kosong NIS yang bertipe data integer, lalu ada nama yang bertipe data string, lalu ada nilai dari semester 1 sampai 5. Itu nilai tipe datanya itu float. Nah, lalu ada ini variabel nilai rata-rata, tipe datanya juga sama float. Nah, di variabel nilai rata-rata ini isinya itu adalah nilai dari semester 1 sampai dengan 5 dijumlahkan lalu dibagi 5. Nah, selanjutnya kita membuat prosedur untuk selection sort karena di sini kita ingin menggunakan algoritma sortiran yaitu yang selection sort. Nah, di sini kita buat prosedurnya bernama selection sort. Lalu kita isi parameternya. Yang pertama itu parameter variable array. Di sini itu variabel ini berfungsi untuk menyimpan datanya atau data yang ingin kita seleksi atau kita sorting. Nah, lalu selanjutnya ada variabel n. Variabel n ini berisi panjang dari data tersebut. Nah, di dalam prosedur selection sort kita buat perulangan dua buah. Yang pertama ada perulangan yang di luar, lalu ada perulangan yang di dalam. Nah, untuk perulangan yang di luar ini kita inisiasi dengan variabel i sama dengan 0 dengan batasan yaitu variabel i kurang dari isi dari variabel n kurang 1. Nah, untuk langkahnya atau stepnya sendiri berjumlah i++, yaitu i
tambah 1. Nah, jika misalnya I-nya semulanya 0, maka nanti akan menjadi 1. Nanti dalam perulangan yang pertama ini, kita tambahkan variabel max index. Di sini fungsinya sendiri sebagai penampung nilai terbesar sementara. Oleh karena itu, isinya juga variabel I. Nah, setelah itu, di dalam variabel yang pertama ini, kita buat, maksud saya perulangan yang pertama, kita buat perulangan yang kedua. Di sini variabelnya itu adalah J, isinya sama dengan I. Jika di sini 0, maka ini juga 0. Nah, untuk batasnya sendiri, variabel J itu kurang dari N. Yang berarti variabel J itu harus di bawah dari variabel N. Nah, untuk langkahnya itu J++ atau J tambah 1. Nah, lalu di dalam perulangan yang kedua ini, kita buat decision. If array berjumlah J lebih dari array berjumlah max index, maka max index atau nilai terbesarnya adalah J. Nah, setelah itu kita buat variabel sementara bernama variabel temp. Di sini tipe datanya float. Nah, variabel temp ini menyimpan array dengan jumlah sebanyak variabel I. Nah, lalu variabel array yang tadi yang berjumlah sebanyak variabel I itu isinya sama saja dengan variabel array tapi dengan jumlah elemennya itu sebanyak max index. Nah, variabel array yang jumlah datanya sebanyak max index ini itu kita simpan lagi ke dalam variabel temp. Karena di sini kita gunakan variabel temp ini untuk menyimpan sementara. Nah, lanjut kita ke program utamanya. Di sini kita membuat variabel array bernama eligible. Di sini ada dua isinya, yaitu yang pertama ada eligible dan yang kedua isinya bukan eligible. Selanjutnya kita buat variabel kosong dengan nama jumlah siswa. Nah, di variabel ini nanti kita menginputkan jumlah siswanya sebanyak berapapun yang kita mau, seperti 5, 10, atau seterusnya lah. Nah, selanjutnya kita panggil struct-nya dengan nama yang sama. Di sini kan namanya data siswa, maka di sini juga harus sama, yaitu data siswa dengan variabel A sebanyak jumlah siswa yang tadi kita input. Nah, setelah itu kita akan membuat inputan dari nama, lalu NIS, nilai semester 1 sampai 5, sehingga program kita bisa lebih dinamis. Supaya inputnya tidak memakan banyak baris kode, kita gunakan perulangan lagi. Di sini kita inisiasi dulu variabel I sama dengan 0 untuk memulai perulangannya dengan batasan variabel I kurang dari jumlah siswa. Jika jumlah siswanya itu yang kita inputkan 5, maka nanti variabel itu akan berulang terus dari 0 sampai 4 karena di sini batasannya variabel I kurang dari jumlah siswa yaitu 5. Nah, untuk step-nya sendiri I++ atau I tambah 1. Maka nanti langkahnya itu dari 0, 1 sampai dengan 4 jika jumlah siswanya 5 atau 9 jika jumlah siswanya 10. Nah, di sini kita cout atau kita print siswa ke berapa. Misal siswa ke I+1 itu siswa ke 1 karena yang pertama itu I-nya masih berisi nilainya 0. Nah, lalu selanjutnya kita cout juga nama siswa sebagai penanda inputnya supaya kita tidak bingung ketika menginputkan apakah kita menginputkan di bagian nama atau nilai. Kita tambahkan cout ini supaya tidak bingung.
Nah, hasil dari inputan ini kita simpan ke variabel A sebanyak atau di data yang ke I dengan parameter nama. Nah, kita lakukan terus kepada NIS, lalu nilai semester 1 sampai dengan 5. Nah, lalu kita juga nanti akan proses nilai rata-ratanya dan simpan ke variabel A tadi. Nah, di sini isinya itu nilai rata-rata sama dengan nilai semester 1 sampai dengan 5 dijumlahkan lalu dibagi 5. Nah, nanti akan muncul nilai rata-ratanya. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Mas Jaki. Nah, yang pertama yaitu di bagian selection array jumlah siswa. Nah, ini tuh untuk memanggil fungsi selection sort untuk mengurutkan isi dari array. Karena array ini berisi nilai rata-rata, proses sorting menjadi lebih cepat dan terfokus gitu. Hasil pengurutan dibuat secara descending. Artinya nilai terbesar berada di posisi pertama. Setelah itu program menampilkan teks bahwa data sudah diurutkan. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah siswa. Menghitung jumlah siswa 40% teratas. Setelah sorting, program menghitung berapa banyak siswa yang termasuk dalam kelompok 40% teratas. Rumusnya yaitu mengambil 0,4 lalu dikalikan dengan jumlah siswa lalu ditambah dengan 0,5. Rumusnya untuk 0,5 ini untuk pembulatan ke bilangan bulat terdekat gitu. Contohnya kalau misalnya jumlah siswanya 7, maka 40%-nya adalah 2,8 dan setelah dibulatkan menjadi 3 siswa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada integer printed sama dengan 0. Variabel printed digunakan untuk menghitung berapa siswa yang sudah ditampilkan oleh program gitu. Nah, nilai ini nantinya dipakai untuk apakah siswa berikutnya masih termasuk kelompok 40% teratas ataupun eligible ataupun tidak eligible gitu. Oke, nah selanjutnya yaitu masuk ke looping. Nah, loop pertama berjalan dari indeks 0 sampai jumlah siswa. Di sini program memproses nilai dalam array yang sudah diurutkan. Nah, karena array berisi nilai saja, setiap iterasi mengambil nilai rata-rata dari yang paling tinggi sampai paling rendah gitu. Nah, lanjutnya masuk ke loop kedua. Di dalam loop pertama ada loop kedua yang bertugas mencari siswa yang nilai rata-ratanya sama dengan nilai yang sedang diproses array gitu. Struktur data A adalah array berisi data lengkap siswa termasuk nama dan nilai rata-rata. Jadi di bagian ini program mencocokkan nilai dalam array dengan nilai di dalam array apa nih? Jadi program ini
mencari siswa yang nilai rata-ratanya sama dengan nilai yang sedang diproses array. Jadi struktur data A, J ini adalah array berisi data lengkap siswa, termasuk nama dan nilai rata-rata. Jadi bagian ini program mencocokkan nilai dalam array dengan nilai dalam A untuk menemukan siswa tersebut gitu. Nah, selanjutnya ketika siswa ditemukan, program menentukan apakah siswa tersebut termasuk ke 40% teratas atau tidak. Nih di bagian if. Logikanya adalah jika jumlah siswa yang sudah dicetak masih kurang dari top count gitu, variabel top count, maka siswa ini masuk kategori eligible gitu. Nah, jika sudah melewati batas, maka siswa masuk kategori kedua, yaitu tidak eligible. Penentuan ini dibuat ringkas dengan operator ternary. Lanjut, setelah status ditemukan, program menampilkan nama di sini. Terus program menampilkan nilai rata-ratanya dan statusnya. Ini adalah output utama yang menunjukkan hasil pengelompokan berdasarkan nilai. Setelah dicetak, nilai siswa tersebut diubah menjadi -1. Ini digunakan sebagai penanda bahwa siswa ini sudah diproses, sehingga di bagian sini, mana ini, diubah menjadi -1 ya. Sehingga tidak akan terambil lagi ketika program mencari nilai yang sama gitu. Cara ini simpel tetapi juga mengubah data asli jadi sebenarnya ada potensi masalah jika dipakai dalam sistem yang sensitif. Sebentar. Nah, variabel printed ini ditambah 1 untuk mencatat bahwa satu siswa sudah ditampilkan. Jadi setelah itu ada break di sini untuk keluar dari loop pencarian supaya program langsung berpindah ke nilai berikutnya di loop pertama. Seperti itu. Oke, program ditutup dengan return ya di sini, menandakan bahwa eksekusi selesai tanpa error. Seperti itu ya. Langsung kita jalankan saja kodenya. Nah, oke, di sini yang pertama yaitu kita masukkan jumlah siswanya terlebih dahulu ya. Misalkan saya masukin 5 jumlah siswa. Jumlah siswanya adalah 5. Nah, selanjutnya kita masukin nama siswanya. Misalkan di sini namanya. Nah, selanjutnya yaitu kita masukin nomor induk siswanya ataupun NIS ya. Misalkan di sini 2. Nah, selanjutnya user disuruh memasukkan nilai semester 1-nya. Di sini masukin nilai semester 1 sampai nilai semester 5 ya. Oke, selanjutnya siswa kedua. Nama siswanya misalkan nilai NIS-nya
Oke, nama siswa ketiga. Nilai semester 1. Oke, selanjutnya siswa keempat. Oke, selanjutnya siswa kelima. Oh, sebentar, ini salah output. Nama siswanya jadi 43, tapi kita lanjut saja ya. Misalkan 49, ini 30, ini 40, ini 60, ini 78. Nah, oke, di sini setelah kita input nama, NIS, dan nilai semester 1 sampai semester 5, ini outputnya setelah di sorting ataupun diurutkan ya. Nah, di sini nama Ikrom nilai rata-ratanya 80, statusnya eligible. Nama Rizky nilai rata-ratanya 78,8, statusnya eligible. Nah, nama Lutfi di sini nilai rata-ratanya 73, statusnya bukan eligible. Nah, di sini namanya Zaki rata-rata 69, statusnya bukan eligible. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penutup ya. Sekian dari dari kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.